bergerak. Bapak Ibu guru hebat, coaching dalam konteks pendidikan. Coaching menjadi salah satu proses yang sangat penting bagi guru untuk bisa mendidik anak sesuai kodratnya. Sebagai seorang PAMU, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kodrat anak terpancar dari dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru bergerak angkatan 9 Kabupaten Sleman. Praktik coaching dalam demonstrasi kontekstual. Modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik bersama saya Nunung Aziza SPT dari SDT Salma Al-Farisi Aktif. Sama saja saya Bill Setiawan dari SMP Negeri Utama Klaten. Pastinya Bapak Ibu penasaran kan bagaimana isi video kita kali ini? Jangan lupa saksikan terus. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Pak Budi Setiawan ya. Betul Pak. Gimana kabarnya sore hari ini? Cipunan baik Pak Iman. Baik ya. Baik Pak. Semangat. Semangat. Baik Pak Budi. Ini dapat jadwal informasi. Pak Budi itu mau melakukan coaching ya. Iya betul Pak. Melakukan coaching di sore hari ini ya. Iya sore hari ini. Baik, saya izin Pak Budi ya. Boleh ini mengobservasi yang coaching yang dilakukan Pak Budi. Nanti Pak Budi sebagai coach ya. Betul ya. Oke. Tadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Baik. Yang pertama Pak Budi, bahwa nanti coaching yang dilakukan ada beberapa rubrik penilaiannya ya. Tentunya yaitu ada prinsip coaching ya. Ada 3, yaitu kemitraan, kemudian ada kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coach tentunya. Harapannya itu bisa dilaksanakan oleh seorang coach. Kemudian juga menggunakan tilta ya. Tilta dalam alur ketika melakukan coach sehingga terarah dan nanti Pak Budi bisa lebih maksimal lagi. Jangan terbolak-balik, keterutannya jangan dibolak-balik. Selain itu menggunakan rasa ya, yaitu resign atau menerima, kemudian apresiasi, memberikan pertanyaan yang bobot gitu ya, dan menyimpulkan. Itu beberapa rubrik yang harus dilaksanakan ketika melakukan coaching. Itu Pak Budi ya. Tentunya masih ingat kan Pak Budi kemarin sudah belajar ya? Kita belajar Pak. Oke. Semoga nanti bisa urut ya. Semoga latihan namanya, latihan pasti bisa. Kemudian saya ingin tanya sama Pak Budi nih, Iya Pak. kompetensi coaching apa yang ingin Pak Budi kembangkan di coaching pada sore hari ini Pak Budi? Iya. Sebenarnya kompetensi coaching itu kan ada 3 ya Pak. Apa saja? Itu menjadi hadir penuh ketika awalnya ya, diskusi, kemudian ada juga menjadi pendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan bobot. Nah nanti ketika saya melakukan coaching saya lebih ke menjadi pendengar aktif. Oh, berarti yang lebih diprioritaskan menjadi pendengar yang Iya, pendengar. pendengar itu gimana Pak Budi? Iya, nanti guru saya ya saya akan mendengarkan dan untuk menggali Oke. masalah-masalah yang dihadapi oleh guru saya, ya, berbagai masalah apa, terus dia punya solusi apa, dan seperti itu. Jadi saya perlu mendengarkan lebih dahulu. Coachingnya siapa sore hari ini? Guru Guru apa? guru SD Pak. Jadi ya di SD ini kan semua mata pelajaran yang Iya, iya. banyak. Oke. Ada masalah. Oke. Berani kalahan ya. Semoga nanti yang kompetensi yang diinginkan bisa dikembangkan dengan baik. Iya. Pendengar yang aktif, Mendengar. tapi aktif. Iya. Baik, Pak Budi. Selanjutnya Pak Budi. Jadi itu sudah sangat spesifik tadi ya. Pertanyaan terakhir Pak Budi. Nanti indikator kesamaan dari tujuan pengembangannya dengan tadi, harapan Pak Budi itu seperti apa Iya. dalam melakukan coaching?
Iya, harapan saya nanti ketika saya mendapat menggali masalah-masalah pertanyaan saya, nanti harapannya Bu Nunung itu bisa menemukan solusinya juga. Jadi menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Itu. Nanti ketika menemukan masalah yang memang harus ditangani bersama, nah nanti coba Bu Nunung cari solusinya seperti apa untuk mengembangkan juga rekan-rekan yang lain. Oke, jadi membantu Bu Nunung tadi tentunya pendengar yang baik tadi ya, yang diprioritaskan. Baik Pak Budi, itu mengawali observasi nanti coaching yang dilakukan Pak Budi semoga nanti berjalan dengan baik. Jangan lupakan tadi ya tirta rasa kemudian prinsip tadi ya agar coachingnya berjalan dengan baik dan menjadi terbiasa sehingga kita bisa membantu banyak orang untuk menemukan solusi mereka. Iya. Baik itu Pak Budi, baik untuk mengawali silakan dilanjut coaching. Terima kasih ya. Oke. Selamat sore Bu Nunung. Selamat sore Bu Budi. Iya, apa kabar hari ini? Baik-baik saja, alhamdulillah. Sehat juga ya Bu ya? Alhamdulillah. Baik, saya sangat senang bisa bertemu Bu Nunung hari ini. Sama Pak. Iya, Bu Nunung nanti kita akan diskusi ya Bu. Oke Pak. Diskusi bersama. Mungkin saya akan menggali apa ya yang Bu Nunung hadapi gitu ya, masalah apa. Nah, yang akan kita obrolkan hari ini kira-kira dari Bu Nunung itu ada permasalahan. Iya Pak, jadi murid saya itu kan saya anggap kelas yang agak besar ya, 30 nanti. Kemudian ini sudah di akhir semester itu, bukannya mereka itu semakin semangat karena sudah mau menghadapi sumatif ya, tapi justru malah semakin menurun motivasi belajarnya. Nah ini yang membuat saya itu ada apa ini dibalik demotivasi dari anak-anak ini begitu. Itu Pak yang kepikiran saya di pekan-pekan terakhir ini Pak. Oke, Iya. ya, berarti Bu Nunung hari ini ingin menggali ya, Iya. motivasi anak-anak malah menurun begitu ya, Iya, mendekati betul, Pak. ulangan akhir semester lah Iya, ya. betul. Gitu. Nah, nanti yang ingin dicapai Bu Iya. Nunung untuk itu apa Bu Nunung tujuan dari kita bertemu hari ini? Oke. Pinginnya saya adalah anak-anak itu ketika belajar itu setiap hari itu seperti awal saya jumpa seperti kepada mereka Pak. Jadi awal mereka masuk di kelas 4 ini tuh semangat belajarnya luar biasa, sangat antusias. Kemudian kalau guru bertanya siapa yang mau bertanya semua angkat tangan gitu. Nah sekarang itu kok hanya beberapa gitu. Nah saya ingin mengembalikan dalam kondisi seperti di awal masuk. Dengan semangat mereka. Ya betul sekali Pak. Menurut Bu Nunung, ya kira-kira ketika anak ini kan sekarang dalam kondisi kurang motivasi, Iya. ada masalah apa, sudah tahu atau belum gitu. Iya. Apa Bu kira-kira yang membuat mereka itu menjadi tidak termotivasi dalam belajar atau semangat? Oke. Nah, ini yang baru saya pikirkan langkahnya ya, Pak. Yang pertama saya ingin masuk ke setiap sesi pembelajaran di kelas saya gitu ya, karena memang ada guru kelas dan ada guru mapel begitu. Nah, apakah pembelajaran itu sudah benar-benar memotivasi mereka atau pembelajarannya itu bersifat monoton, jangan-jangan hanya jenisnya latihan-latihan soal, atau memang si anaknya itu sedang menghadapi masalah. Nah, masalahnya ini bersama teman di sekolah atau masalah yang dibawa dari rumah. Nah, itu dari segi siswa ya Pak. Yang kedua, saya jadi ingin menggali dari segi gurunya Pak. Apakah gurunya ini dalam mempersiapkan pembelajaran itu kurang secara waktu, atau memang kehilangan semangat untuk menghadirkan pembelajaran yang bervariatif, atau karena memang mengejar untuk semua nilai itu tercapai begitu. Akhirnya persoalan-persoalan tadi itu saya pingin ini Pak, pingin mengumpulkan dulu penyebab utamanya sebenarnya yang mana. Ya, baik Bu Nunung ini yang saya lihat ini ada masalah ini dari siswa ya. Ya. Masalah yang muncul dari rumah gitu Iya. ya, dari anak sendiri gitu Iya. ya. Yang berikutnya juga dari guru. Iya. Apakah
variasi mengajarnya kurang variatif gitu ya, atau fokus pada nilai-nilai saja sehingga tidak semangat gitu ya. Nah, kira-kira langkah yang terbaik yang akan dilakukan guru untuk masalah-masalah tersebut apa gitu. Kalau saya melihat ke siswanya dulu ya Pak, bisa jadi guru itu memang sudah semaksimal mungkin ngajarnya meskipun kondisinya seperti itu, maksudnya cara mengajarnya seperti itu. Tapi kalau siswa itu motivasi belajarnya sudah tinggi kan, it's okay dengan materi atau yang disampaikan dengan metode apapun gitu. Nah, langkah yang sepertinya mendesak saya lakukan itu adalah saya ingin mendata siswa permasalahan inti sebenarnya di mana begitu. Apakah memang benar-benar sedang ada masalah bersama teman atau di rumah tadi Pak. Nah kemudian kalau saya sudah menemukan masalahnya, saya akan memanggil anak yang motivasinya itu turun terlihat secara jelas. Tapi kalau misalnya keseluruhan satu kelas itu motivasinya turun, berarti bisa jadi sistem, bisa jadi memang guru Pak, faktor dari gurunya begitu. Tapi yang akan saya gali tentunya adalah faktor murid terlebih dahulu, begitu Pak. Jadi faktor murid terlebih dahulu ya. Ya. Kalau boleh tahu Bu, nanti maaf satu kelas itu ada berapa anak ya? Saya 34 Pak. Iya. Banyak loh Bu. Ya. Nah, dari 34 ini itu ada berapa anak yang motivasinya itu turun. Jadi kan maksud semuanya turun, apakah semuanya turun atau hanya sebagian kecil atau sebagian besar gitu. Iya. Jadi sebenarnya 34 itu tidak semuanya ya Pak. Cuma motivasi yang turun ini kan akan mempengaruhi teman yang lain. Nah, setelah saya coba nih menggali langkah pertama gitu, coba menuliskan apa yang menyebabkan turun atau siapa yang motivasinya turun itu, saya kan mengamati nih Pak, ketika pembelajaran keseharian saya berinteraksi dengan mereka itu ada 6 nih Pak, yang paling dominan itu ada 6 siswa. Nah 6 siswa ini saya gali nih satu persatu, saya panggil face to face Pak, jadi heart to heart gitu, jadi mereka akan bisa luas menyampaikan ada apa sih sebenarnya motivasi belajarnya turun, gitu sih Pak. Baik, dari 6 ini berarti akan digali ya Bu. Nah, berarti kan dalam menggali mungkin perlu bantuan seseorang atau siapa yang membutuhkan supaya bisa membantu menggalinya. Kira-kira siapa Bu yang bisa diajak untuk bekerja sama? Mungkin Bu Nunung dalam menggali itu tadi motivasi anak itu, apakah Bu Nunung sendiri atau bagaimana? Oke. Jadi kalau di sekolah kami itu kan dengan kelas yang besar tadi ada 2 guru Pak. Jadi ada guru utama, yaitu saya sendiri, dan ada guru partner saya. Nah, guru partner saya itu sebagai pendamping namanya, pendamping guru utama. Nah, tentunya karena yang setiap hari itu berhadapan dengan siswa itu 2 inti guru ini, ya kita tentunya saya sendiri akan berdiskusi dengan partner saya. Nah, kalau di sini tentunya saya akan masuk ke sistem, yaitu ke kepala sekolah. Nah, karena ini berkaitan juga dengan wali siswa gitu ya, saya akan menyampaikan terkait dengan terkait dengan masalah demotivasi ini, menyampaikan ke wali siswa. Apakah memang di rumah juga sedang ada masalah? Kita cari solusinya bersama-sama. Tentunya dengan tahapan-tahapan tadi, Pak. Baik, berarti ada guru yang membantu ya Bu. Betul. Guru sebagai guru utama dan ada partner guru lain gitu ya. Betul. Baik, nah kira strategi apa nih Bu? Langkah apa yang akan dilakukan supaya motivasi belajar ini meningkat? Oke, gitu. Motivasinya biar meningkat bagaimana? Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama tentunya setelah saya menggali lebih banyak gitu ya dari hantungan ke anak tadi, itu kan akan tahu sebenarnya apa sih penyebabnya gitu. Nah, dari penyebabnya itu tentunya saya akan mencari solusi bersama tentunya. Nah, karena motivasi yang turun itu dari siswa, tentunya saya juga ingin tahu sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak-anak biar motivasinya itu naik. Bisa jadi gitu ya, karena ada yang dari rumah itu tidak diperhatikan secara anak ketika melakukan sesuatu kan karena ada kebutuhan yang ingin dipenuhi gitu ya.
ternyata ada yang dari rumah itu karena orang tuanya terlalu sibuk dan sebagainya itu tidak sempat menyiapkan sarapan pagi, Pak. Padahal sekolah kami itu kan full day, yang butuh energi besar, butuh sumber energi begitu. Oh, ternyata masalahnya ada di situ. Oke, berarti sebagai guru kelas saya juga perlu membantu menyiapkan sesuatu yang anak-anak bisa menjadi asupan energi di pagi hari. Nah, kalau misalnya yang membuat motivasinya itu turun hal yang lain, nah itu yang kita bahas langkah berikutnya. Apakah saya akan berhubungan dengan psikolog? Apakah saya berhubungan dengan teman yang mungkin menjadi sumber masalah bagi dia, yang membuat motivasinya turun? Karena bisa jadi anak-anak itu bermasalah sedikit dengan temannya itu jadi motivasi belajarnya turun. Nah, begitu. Jadi tentunya saya akan menggali banyak dari siswa, Pak. Nah, baru saya akan mencari solusinya. Gitu. Wah, luar biasa sekali Iya, ini rencana atau strateginya ya. Di sini Iya. sangat ada mengidentifikasi terlebih dahulu Iya. masalah apa gitu Iya. ya di rumah, apakah dia tadi hanya belum sarapan gitu ya. Iya. Tapi motivasi yang pertama Betul, oke. Pak. Betul. Oke. Terus juga nanti kalau ternyata identifikasi masih kurang, baru Iya. datangkan psikolog gitu ya. Betul. Oke, baik. Ya, baik Bu Nunung. Nah, sekarang kalau boleh tahu motivasi belajar anak saat ini Iya. itu kalau dari rentang 1 sampai 10 ada di level berapa atau dinilai berapa Bu? Oke. Kalau saya tadi kan mengatakan bahwa ketika anak-anak awal belajar itu semangatnya luar biasa, antusiasnya luar biasa, di level 10 Pak ya. Nah, sekarang mungkin di level 7 kali ya Pak ya. Nah, saya balikan lagi dong Pak ke level 10, karena ini sudah akhir semester begitu. Ini membutuhkan biar lompatannya sekarang ya 10 jadi 7, sekarang ini 10 lagi. Nah, begitu Pak, iya Pak. Berarti strateginya untuk mencapai 10 tadi, Nah, kalau strategi soalnya biar bersemangat tadi kan sudah ya Bu. Iya. Apa nih yang real bisa diwujudkan secara mungkin cepat? Iya, oke. Yang jelas saya biasanya untuk mengembalikan motivasi anak-anak itu pagi hari itu kita buat senang-senang dulu Pak. Wah, senang-senang dulu gitu. Jadi anak itu ketika memasuki kelas itu nggak merasa aku mau belajar dulu, tapi aku tuh mau bermain dulu dan sebagainya. Kalau anak-anak itu secara hati sudah nyaman, enjoy, pasti dia akan lupa masalahnya. Nah, itu jadi bagusnya anak-anak itu gitu ya. Jadi lupa masalah yang sebelumnya sebenarnya begitu. Itu sih strategi yang pertama. Kemudian yang kedua, tetap dengan bergandengan dengan psikolog ya Pak, karena psikolog itu memiliki ilmu yang lebih. Nah, nanti intervensinya mau seperti apa, nah hasilnya bagaimana, tentunya saya akan menjalankan berdasarkan rekomendasi dari psikolog yang bekerja sama dengan kita. Begitu Pak. Luar biasa betul. Berarti Bung Nur sudah tahu nih nanti membuat anak-anak nyaman dulu ya. Iya, Datang betul. sekolah nyaman, senang, mereka bermain. Betul. Oke, itu yang catatan penting. Nah, kira-kira Bu Nung, rencana untuk meningkatkan motivasi atau strategi supaya motivasi anak meningkat, Iya. itu mau dilaksanakan apa Bu Nung? Wah ya, kalau menurut saya secepatnya ini Pak, harus di pekan ini nih Pak. Jadi saya mulai nanti malam gitu akan ke psikolognya yang biasa berpartneran dengan kita. Kemudian besok pagi saya juga sudah menyiapkan menu-menu yang disukai anak-anak. Dan tentunya permainan-permainan asik yang membuat anak-anak itu datang ke sekolah itu tetap happy karena merasa saya akan bermain gitu Pak. Jadi besok pagi insya Allah saya akan langsung action Pak. Besok pagi ya? Besok pagi Pak. Luar biasa nih semangatnya. Membawa semangatnya dulu buat anak-anak semangat juga ya. Iya betul Pak. Baik. Ini seperti ini. Berarti untuk besok pagi sudah terlaksana ya. Insya Allah. Nah, kira-kira butuh berapa lama Bu untuk mencapai level 10 tadi waktunya? Nah karena ini pekan depan kan sudah ujian nih Pak. Oh iya. Iya, jadi dalam waktu 2 hari 3 hari ini saya harus bekerja keras untuk mencapai itu Pak. Jadi anak-anak itu datang ke sekolah itu dengan penuh motivasinya mencapai 10 tadi begitu ya, dan tetapi anak-anak juga tidak merasa bahwa mereka itu berangkat ujian, tapi mereka itu berangkat ke sekolah itu dengan senang hati gitu. Jadi kuncinya adalah membuat anak-anak senang hati. Ya, apa? Luar biasa Bu Nunung. Nah ini semoga besok bisa terlaksana ya Bu ya. Nah untuk ke depan
kegiatan selanjutnya. Kira-kira kalau boleh tahu ini pertanyaan pamungkas ya. Boleh Pak, nggih monggo. Yang menjadi harapan atau mimpi selanjutnya, kemudian dari Bu Nunung, dari anak-anak itu. Iya, jadi saya pinginnya anak-anak itu belajar itu sebuah kebutuhan, begitu. Jadi kalau motivasi mereka itu sudah bagus, itu ujungnya nanti belajar itu adalah sebuah kebutuhan tanpa dimotivasi oleh orang lain gitu. Jadi akan muncul dalam diri sendiri. Itu titik yang ingin saya capai sebenarnya, Pak. Sampai ya. Oke, Baik Bu. Ini mungkin yang terakhir Bu, ini yang paling terakhir Bu. oke Pak. Dari diskusi kita hari ini, Hanya, apa yang bisa ditarik kesimpulan percakapan kita hari ini Bu? oke. Kesimpulan dari awal sampai akhir. Oke. Jadi yang pertama tadi saya mengutarakan terkait dengan motivasi belajar anak-anak saya turun ya Pak. Padahal di awal masuk kelas 4 itu semangatnya luar biasa, tapi ini menjelang akhir semester justru semakin turun. Nah, saya ingin melakukan identifikasi sebenarnya seberapa persen anak yang mengalami itu gitu ya. Nah, setelah saya melakukan sedikit penelitian kecil atau melihat karena berinteraksi setiap hari, ternyata ada 6 anak yang motivasinya itu sangat terlihat turun begitu. Karena saya khawatir itu menular ya teman-teman di kelas, jadi saya harus memanggil mereka berbicara dari hati ke hati biar mereka itu mengungkapkan semuanya. Nah setelah mereka menyampaikan apa, saya akan melakukan solusinya. Nah karena anak-anak itu suka bermain kemudian ingin nyaman di kelas, tentunya saya akan menyiapkan hal-hal yang membuat mereka nyaman. Saya juga akan bekerjasama dengan psikolog untuk bisa melakukan intervensi kepada 6 siswa ini, dan tentunya saya akan menindaklanjuti dari rekomendasi dari psikolog tadi, gitu Pak. Biasa sekali dari pertemuan kita hari ini sangat menarik ya Bu ya. Iya betul sekali Pak. Kedepannya nih boleh nih saya bisa kapan-kapan saya datang bertemu lagi nih Bu. Boleh sekali Menyampaikan Pak. bagaimana nih hasilnya atas motivasi anak ini ya Bu ya. Betul. Oke. Sangat senang saya Pak. Baik. Kira-kira kapan ya bisa ketemu lagi? Mungkin pas anak-anak ujian, tapi sebelum rapotan ya Pak. Sebelum rapotan. Iya. Oke, baik ya Bu. Nanti sebelum rapotan kita bersama lagi kita discuss bagaimana memotivasi anak. Oke, ya siap. Baik, Siap. terima kasih Bu untuk pertemuan hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak. Kita semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Pak Budi. Baik Pak Budi, selamat sore Pak Budi. Selamat sore. Gimana kabarnya tadi? Luar biasa Pak Iman. Sangat menarik sekali. Coaching yang dilakukan sama Bu Nunung ya? Iya, Siswanya banyak langsung. semuanya banyak sekali. Oke. Baik Pak Budi, ini pra diskusi. Pasca diskusi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mohon izin nanti saya mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, Pak Budi. Baik Pak. Pertanyaan pertama, Bu, apa yang Pak Budi rasakan setelah melakukan coaching pada hari ini? Bagi coach. Iya Pak. Wah, saya sangat lega ya. Percakapan tadi saya bisa menggali masalah yang dihadapi guru di kelasnya gitu ya. Terus dari penggalian itu juga guru menyampaikan dengan cara terbuka apa yang dia kemudian juga Bu Nunung akhirnya juga punya solusi yang harus dia lakukan untuk mengatasi motivasi anak gitu. Ya tentunya perlu bantuan orang lain juga, berkolaborasi dengan orang lain supaya motivasi anak itu bisa meningkat ya. Oke, Pak Budi ya. Tadi kompetensi inti yang ditingkatkan masih ingat? Iya, menjadi pendengar yang aktif ya. iya betul. Dari tadi coaching yang dilakukan, menurut Pak Budi gimana ya tentang pendengar yang baik? Dan sudah Pak Budi lakukan? Iya, saya tadi berusaha menyimak dengan fokus ya, menyimak apa yang disampaikan supaya saya menggali permasalahan yang dihadapi guru itu nggak bisa kita dalam itu, dan juga bagaimana guru memberikan solusi yang mungkin sebenarnya sudah punya bisa diterapkan gitu. Jadi
saya berusaha menjadi pendengar yang aktif tadi ya, dan mencatat poin-poin penting yang menjadi perhatian untuk masalahnya gitu. Baik, Pak Budi ya. Oke, selanjutnya Budi, ini saya ingin menyampaikan beberapa catatan yang terbuka. Baik Pak. Ada tadi beberapa poin di hasil observasi yang saya lakukan. Pak Budi sudah melaksanakan coaching dengan baik sebagai seorang coach. Pak Budi sebagai pendengar yang aktif seperti yang tadi disampaikan Pak Budi ya, bahwa melihat dengan rasa ya, dengan rasa itu, kemudian apresiasi dengan memberikan kata-kata luar biasa, oke, mantap, mencatat, kemudian fokus di situ. Itu saya rasa Pak Budi sudah melakukan sebagai coach yang pendengar yang baik, luar biasa. Bahkan saya mengamati lebih dari itu. Pak Budi juga melaksanakan bagaimana pertanyaan yang bobot, tidak menjadi kunci. Tadi banyak pertanyaan yang mancing untuk menyampaikan permasalahannya, solusinya itu luar biasa. Nah itu juga kajian Pak Budi penuh fokus, tidak disamping yang lain, itu luar biasa. Selain yang ini tadi yang sudah dilaksanakan, ini keren ya Pak Budi ya. Dan dari alur kita tadi juga sudah jelas dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab yang keturutannya itu pas, itu keren ya. Rasa tadi juga sudah sampaikan menggunakan rasa juga diskusinya, akhirnya terasa friendly, terasa nyaman, sehingga muncullah ide-ide dari penulis itu keluar dan masalahnya dan terselesaikan. Gimana motivasi tadi, penyelesaian motivasi yang kurang tadi dengan tadi di wawancara oleh Pak Budi, akhirnya keluarlah Bu Nunung menyampaikan digali, kemudian kerjasama dengan psikolog atau konseling, kemudian dengan pihak lain, teman sejawat lain, sehingga dapat menyelesaikan masalahnya dari coach tadi. Itu luar biasa. Itu berdasarkan catatan saya, coaching yang sudah dilakukan Pak Budi. Selamat Pak Budi ya. Terima kasih. Semoga nanti bisa lebih sering-sering ya membantu teman-teman lain. Yes. Pertanyaan selanjutnya Pak Budi, ke depan itu yang ingin dikembangkan dari kompetensi di coaching ini, kira-kira apa Pak Budi yang ingin dikembangkan? Iya, tentunya saya akan menerapkan prinsip coaching ya. Prinsip coaching yaitu di mana saya membangun kemitraan dengan guru, kemudian proses kreatif bagaimana saya menggali masalah ada gitu ya, kemudian juga memaksimalkan potensi apa sih yang sebenarnya guru-guru itu, guru-guru kami, guru saya itu seperti apa gitu. Nah selain itu juga saya juga bisa menjadi coaching, melakukan coaching ini dengan kehadiran penuh gitu ya. Terus menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk berbobot ya, untuk menggali masalah-masalah dan menemukan solusi. Dan harapannya nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga. Gitu Pak. Lengkap ya, dijelaskan dari kompetensi yang dicapai, harapannya juga sudah disampaikan. Luar biasa itu Pak Budi ya. Ya. Baik, Pak Budi terima kasih atas diskusinya pada sore hari ini. Selamat sudah bisa melakukan coaching dan semoga nanti menjadi coach yang baik dimanapun berada, bisa memberikan solusi-solusi dari teman-teman, tentunya dengan membimbing agar mereka tahu solusinya sendiri Pak Budi ya. Untuk kemajuan pendidikan di sekolah maupun di Indonesia gitu Pak Budi ya. Demikian Pak Budi, senang bisa bertemu dengan Pak Budi dan banyak ilmu yang sudah saya dapat dari diskusi ini. Terima kasih. Ya, sampai jumpa lain waktu ya. Baik, Terima kasih Pak Budi ya. Ya. Oke.